Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Mistriani dengan NPM 2111080029 dari kelas G Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam semester 2. Pada video ini saya akan membahas tentang metode Quantum Reading Quran, yaitu salah satu metode untuk belajar membaca Quran oleh Ustadz Abu Rebani sebagaimana yang telah beliau jelaskan dalam channel YouTube-nya, yaitu Abu Rebani. Tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Tahsinul Qiraah dengan dosen pengampu Bapak Rahmat SHI MPD. Baiklah teman-teman, dalam metode Quantum Reading Quran ini ada 3 prinsip yang harus kita ketahui. Apa sih ketiga prinsip tersebut? Yang pertama yaitu prinsip konsisten dengan irama, yaitu dengan rumus ayu-ayun mana tahan. Prinsip yang kedua yaitu prinsip bagaimana cara kita melafalkan huruf-huruf hijaiyah secara fasih. Dan prinsip yang ketiga yaitu mampu membaca ayat-ayat Al-Quran secara qoribah. Baiklah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas pada prinsip yang kedua, yaitu bagaimana cara kita melafalkan huruf-huruf hijaiyah dengan fasih. Sebelum itu, mari kita simak lagu berikut ini. Bata saja ha ho da ro ja sa sha so do todo algo fa o ka la na na wa ayat bata saja ha ho da ro ja sa sha so do todo algo fa o ka la na na wa ayat. Nah, Masya Allah, bagaimana dengan lagunya? Asik dan menyenangkan bukan? Nah, kenapa sih kok kita harus melafalkannya dengan lagu? Kenapa kok dilaguin gitu? Karena salah satu kunci dalam melafalkan huruf-huruf hijaiyah itu adalah seringnya kita melafalkan huruf-huruf tersebut. Nah, kalau dilaguin itu kan lebih mempermudah kita untuk melafalkan dan juga menghafalkan huruf-huruf hijaiyah, karena kayak lebih asik gitu kan kalau dilaguin. Nah, maka dari itu disusunlah huruf-huruf hijaiyah itu dalam lagu yang baru saja kita lantunkan dan kita dengarkan bersama. Selanjutnya, bahwa melafalkan atau tartil itu adalah kemampuan melafalkan huruf-huruf hijaiyah dari A sampai Ya secara fasih. Ada 2 syarat untuk fasih melafalkan huruf-huruf hijaiyah. Apa sih syarat-syaratnya? Syarat yang pertama yaitu mampu mengeluarkan setiap huruf sesuai dengan tempat keluarnya atau mahrojnya. Kita ambil contoh huruf ta. Dalam melafalkan huruf ta, kita harus menyentuhkan ujung lisan kita dengan tempat tumbuhnya 2 gigi seri bagian atas. Atau sederhananya, kita menyentuhkan ujung lidah kita dengan gusi-gusi sari atas. Syarat yang kedua yaitu mampu memenuhi sifat-sifat huruf asli tersebut. Sebagai contoh huruf ta lagi, ketika kita melafalkan huruf ta harus disertai dengan sifat al-hamas, yaitu ketika kita melafalkannya harus ada udara yang mengalir. Maksudnya yaitu ada udara yang mengalir ketika kita melafalkan huruf tersebut. Baiklah, selanjutnya kita akan mempraktekkan melafalkan huruf-huruf hijaiyah dari A sampai Ya. Oke, baiklah, huruf yang pertama yaitu huruf A. Dalam melafalkan huruf A ini tidak jauh berbeda sebagaimana kita melafalkan huruf A dalam huruf Latin. Baiklah, A, I, U, Ba, U, N, Ni, A, Na. Nah, yang harus kita perhatikan dalam melafalkan huruf A ini adalah ketika dalam posisi mati suara kita terputus. Selanjutnya yang kedua yaitu huruf Ba. Dalam melafalkan huruf Ba ini kita harus merapatkan kedua bibir kita. Nah, dalam melafalkan huruf Ba juga tidak jauh berbeda sebagaimana kita melafalkan huruf B dalam huruf Latin. Baik, kita langsung praktekkan. Babi bu babe, bu bang bani
harus kita perhatikan dalam melafalkan huruf ba ini, posisi mati suaranya terdengar mantul. Baiklah, yang ketiga yaitu huruf ta. Dalam melafalkan huruf ta, kita harus menyentuhkan ujung lidah kita dengan gusi gigi seri bagian atas dengan mengalirkan sedikit nafas. Tati, tubat, tutan, tani, tatna. Oke, yang keempat yaitu huruf sa. Dalam melafalkan huruf sa ini, kita harus menyentuhkan ujung lidah kita dengan dinding gigi seri bagian atas, kemudian diucapkan dengan mengalirkan suara dan nafas dengan lembut. Baiklah, sa, si, su, bas, su, sang, sa, ni, sasna. Baiklah, yang selanjutnya yaitu yang kelima huruf ja. Huruf ja ini dilafalkan dengan menyentuhkan tengah lidah ke daerah langit-langit. Jaji, jubat, jujang, jani, jajna. Selanjutnya yang keenam yaitu huruf h. Dalam melafalkan huruf A ini, kita harus mengeluarkan suaranya dari tengah tenggorokan. Ketika dilafalkan persis ketika kita melafalkan kata ayah. Ha, hi, hu, bah, hu, han, hani, hahna. Baiklah, yang selanjutnya yaitu yang ketujuh huruf ho. Dalam melafalkan huruf ho ini, kita harus mengeluarkan suaranya dari tenggorokan yang terdekat dari rongga mulut. Ciri khasnya terdengar seperti suara orang yang mendengkur. Ho, hi, hu, bah, hu, hon, goni, hohna. Catatan untuk huruf ho ini, dalam posisi sukun, suaranya tidak boleh mantul. Selanjutnya yang kedelapan yaitu huruf da. Dalam melafalkan huruf da ini, kita harus menyentuhkan ujung lidah kita ke gusi bagian atas. Dalam keadaan mati, huruf da terdengar suaranya memantul. Dadi, dubad, du, dan, dani, dadena. Selanjutnya yang ke-9 yaitu huruf ga. Dalam melafalkan huruf ga ini, kita harus menyentuhkan ujung lidah kita dengan dinding dua gigi seri bagian atas. Suara mengalir dengan lembut tanpa diiringi dengan mengalirnya udara. Zadi, dubat, du, dan, dani, datna. Selanjutnya yang ke-10 yaitu huruf ro. Dalam melafalkan huruf ro ini, kita harus menyentuhkan lidah terdepan atau disebut dengan adnan lisan dengan langit-langit bagian depan. Rori, rubar, ruron, roni, rorna. Nah, catatannya untuk huruf ro ini, sebelum huruf ro yang berharokat fathah domah, maka suaranya terdengar menebal. Tapi kalau sebelumnya berharokat kasroh, terdengar tipis. Selanjutnya yang ke-11 yaitu huruf ja. Dalam melafalkan huruf ja ini, kita harus mengeluarkan suaranya dengan ujung lisan kita. Diucapkan dengan mengalirkan suara tanpa diiringi dengan udara. Ciri-cirinya yaitu mirip dengan suara denguran tawon. Za, zazi, zubat, zuzang, zani, zazna. Selanjutnya yang ke-12 yaitu huruf sin atau sa. Dalam melafalkan huruf sin ini, kita harus mengucapkannya dengan menggunakan lidah terdekat hampir di atas dua gigi seri bagian bawah. Dan membacanya harus diiringi dengan mengalirkan suara dan nafas secara bersamaan.
Sa si su bas, su sang sa ni sasna. Selanjutnya yang ke-13 yaitu huruf sya. Dalam melafalkan huruf sya ini, kita harus menyentuhkan tengah lidah dengan langit-langit, diucapkan mengalir udaranya dan nafasnya menyebar atau disebut dengan tafashi. Sya, shi, shu, bas, shu, shang, sa, ni, syasna. Selanjutnya yang ke-14 yaitu huruf shad. Dalam melafalkan huruf shad ini suaranya dikeluarkan sama persis dalam melafalkan huruf sin. Namun huruf shad ini suaranya lebih menebal saat melafalkannya. So, si, su, bas, su, song, so, ni, sosna. Selanjutnya, yang ke-15 yaitu huruf do. Dalam melafalkan huruf do, kita harus menyentuhkan dua sisi lisan kita dengan gigi geraham atas. Diucapkan dengan lembut tanpa menggilir nafas. Suaranya harus memanjang ketika dalam keadaan mati. Do, di, du, bat, du, dong, do, ni, do, dena. Selanjutnya yang ke-16 yaitu huruf to. Dalam melafalkan huruf to ini, kita harus menyentuhkan ujung lisan kita dengan tempat tumbuhnya dua gigi seri bagian atas dan diucapkan dengan suara yang menebal. To, ti, tu, bat, tu, tong, to, ni, to, te, na. Oke, selanjutnya yang ke-17 yaitu huruf do. Dalam melafalkan huruf do ini, kita harus mengucapkannya dengan menebalkan suara dengan mengangkat posisi pangkal lidah kita dan lidah bagian depan menutup bagian langit-langit. Do, di, du, bat, du, dong, do, ni, do, na. Selanjutnya yang ke-18 yaitu huruf a, ain. Dalam melafalkan huruf ain ini, kita harus mengeluarkannya dari tenggorokan. A, i, u, ba, u, an, ani, a, na. Selanjutnya yang ke-19 yaitu huruf go, koin. Dalam melafalkan huruf koin ini, kita harus mengeluarkannya dari tenggorokan yang terdekat dari rongga mulut. Diucapkan dengan lembut, suaranya tanpa mengalirnya udara. Selanjutnya, harus terdengar menebal suaranya. Go, gi, gu, bak, gu, gon, goni, gok, na. Selanjutnya yang ke-20 yaitu huruf fa. Nah, dalam melafalkan huruf fa ini, kita harus menyentuhkan ujung dua gigi seri bagian atas dengan bibir bawah bagian dalam. Fa, fi, fu, baf, fu, fang, fani, fafna. Selanjutnya yang ke-21 yaitu huruf ko. Nah, dalam melafalkan huruf ko ini, kita harus menyentuhkan pangkal lisan kita dengan langit-langit bagian belakang. Ko, ki, ku, bak. Nah, memantul. Ku, kong, ke, ni, ko, kena. Selanjutnya yang ke-22 yaitu huruf K. Dalam melafalkan huruf K ini, kita harus menyentuhkan pangkal lisan kita dengan langit-langit bagian belakang dengan lembut dan nafas atau udara yang mengalir. Kaki, kubak, kukan, kani, kakena. Selanjutnya yang ke-23 yaitu huruf La. Dalam melafalkan huruf La ini, kita harus menyentuhkan lidah terdekat kita dengan langit-langit bagian depan. Lali, lubal, lulang, lani, lalna.
Selanjutnya yang ke-24 yaitu huruf mim atau ma. Kita harus melafalkannya dengan cara merapatkan bibir kita. Ma, mi, mu, bam, mu, mam, mani, mamna. Baik, selanjutnya yaitu yang ke-25 adalah huruf nun atau na. Nani, nuban, nunan, nani, nanna. Lanjut ke yang ke-26 yaitu huruf waw atau wa. Dalam melafalkannya kita harus mengumpulkan kedua bibir kita. Waw, wa, wawi, wubau, wuwan, wani, wawna. Selanjutnya yang ke-27 yaitu huruf H. Dalam melafalkan huruf H ini kita harus mengeluarkannya dari tenggorokan yang terjauh. Ha, hi, hu, bah, hu, han, hani, hah, na. Oke, selanjutnya yaitu huruf yang terakhir, huruf ya. Dalam melafalkan huruf ya ini kita harus mengeluarkan suaranya dari tengah lisan kita, kemudian disentuhkan dengan langit-langit. Ya, ya, yi, yu, bai, yu, yai, yani, yaina. Baiklah teman-teman, itu tadi latihan kita dalam melafalkan huruf-huruf hijaiyah dari A sampai Ya. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan saya juga mohon maaf apabila dalam video ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penyampaian ataupun pelafalan saya, karena saya juga masih belajar, dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.